Muibi, Iya. masih cerita tentang sosok gaib di dalam keluarga. Kali ini cerita gue nih ada kesamaannya juga nih. Tapi di sini bukan tentang kakek atau nenek ya. Kiriman cerita gue ini tentang sepupu dari si pengirim ceritanya. Sebut aja namanya Prima. Oke. Ini bukan cerita baru, ini tuh cerita lama. Dan ini pengalaman pas Prima ini masih SD dan abis ujian nasional. Nah, kayak anak-anak kecil pada umumnya aja, libur panjang diisi buat nginep di rumah nenek di kampung. Iya. Rumahnya tuh sederhana, cuma ada dinding papan, terus halamannya tuh luas. Biasanya tuh jadi arena bermain cucu-cucunya. Liburan sebelumnya nih selalu menyenangkan aja, tapi enggak dengan liburan kali ini. Liburan kali ini tuh justru jadi liburan yang gak bakal bisa dilupain sama si Prima. Liburan yang benar-benar bikin Prima nih percaya kalau ternyata dunia orang hidup sama orang sakit tuh bisa saling bertabrakan di batas yang tak kasat mata. Oke. Jadi Prima ini punya sepupu, sebut aja namanya Bina. Secara umur cuma beda 1 tahun di bawah. Dan biasanya Bina ini tuh anaknya ceria, selalu ngajak si Prima main kayak lompat tali atau petak umpet. Tapi di saat itu ibunya Prima nih bilang kalau Bina ini tuh lagi sakit keras. Ibunya bilang, Bina udah beberapa hari di rumah sakit, kalau sempet nanti kita jenguk. Di sini Prima ngangguk aja, walaupun gak bisa bohong dia kecewa lah, soalnya gak bisa main sama si Bina kan akhirnya. Tapi ada satu hal yang bikin Prima ini bingung. Jadi ada satu sore menuju maghrib pas dia lagi duduk-duduk bengong di tangga depan rumah nenek. Tiba-tiba si Bina ini tuh udah muncul gitu aja, berdiri di dekat pohon mangga depan halaman, terus senyum lebar sambil dadahin si Prima. Terus lari nyamperin si Prima dan ngomong, "Ayo main, Mak." Suaranya Bina di sini kedengeran kayak masih riang ceria gitu, kayak nggak ada apa-apa. Di sini si Prima lumayan kaget, soalnya kata ibunya Bina lagi diopname di rumah sakit kan. Di situ Prima nanya nih ke Bina, tapi Bina cuma ketawa kecil aja, terus bilang kalau dia tuh nggak kenapa-napa, sehat-sehat aja. Dan kalau dilihat secara penampilan, emang nggak kenapa-napa nih si Bina, kalau katanya si Prima. Pada saat itu si Prima cuma mikir bisa jadi ibunya salah info nih kemarin. Atau justru si Bina emang udah sempat diopname tapi udah sembuh dan boleh pulang. Tapi semenjak momen pertama si Prima main lagi sama Bina, pelan-pelan mulai kelihatan ada hal-hal aneh yang susah dilupain sama si Prima. Contoh hal anehnya ini, salah satunya tuh pas mereka lagi main lompat tali bareng. Katanya Prima, gerakannya si Bina ini tuh agak aneh. Oke. Bina di sini katanya bisa ngelompat tinggi banget, bahkan ada kali hampir setinggi pintu rumah nenek. Di sini Prima sempat panik, tapi balik lagi, Bina nggak ngerasa aneh sama sekali. Dia cuma senyum, matanya natap ke arah Prima seolah-olah emang ngeyakinin kalau dia tuh nggak kenapa-napa. Tapi senyuman sama tatapannya di detik itu beda banget Bi. Bukan kayak tatapan dan senyuman Bina pada biasanya. Pokoknya aneh lah kalau dilihat sampai bikin merinding. Terus yang bikin aneh lagi, pas hari udah mulai makin gelap, Prima yakin banget nih dia udah ngajak bahkan sampai ngegandeng Bina buat masuk ke dalam rumah nenek. Tapi pas udah sampai di dalam, Bina seketika tuh ngelepas pegangan tangannya, terus hilang gitu aja nggak tahu kemana. Dan pas malamnya si Prima ceritain nih ke ibunya. Tapi pas diceritain, si ibu nih cuma ngerutin kening sambil bilang, "Kamu salah lihat kali itu, kecapean, kebanyakan main, makanya jadi kayak gitu." Oke. Tapi di sini tuh kelihatan banget kalau mukanya ibunya si Prima nih kayak gelisah gitu pas ngomong. Dan besokannya si Bina nih muncul lagi Bi, secara waktu yang sama, persis di sore hari menuju maghrib. Waktu dimana sebenarnya Prima ini tuh udah gak boleh main keluar rumah sama ibunya karena kejadian yang kemarin. Kali ini si Bina nih ngetok-ngetok jendela kamarnya Prima. Dan pas dibuka tirainya, Prima kaget banget. Soalnya mukanya Bina tuh beneran udah nempel di kaca jendela. Terus senyum lebar gitu. Di sini Prima langsung buru-buru keluar nyamperin Bina. Terus abis itu mereka langsung main petak umpet di kebun belakang rumahnya si nenek. Jujur di sini Prima udah mulai mempertanyakan nih kebenaran dari sosok sepupunya ini. Dia di sini beneran udah sembuh atau belum? Dan main petak umpet ini tuh bikin Prima makin tambah curiga. Di situ Prima kebetulan yang ngejaga, dan pas dia selesai ngitung terus nyoba nyari Bina
Bina tiba-tiba muncul di belakangnya Prima. Padahal ya gak kedengeran suara langkah kaki apapun. Dan setiap Prima nyoba buat nengokin badannya, Bina nih pasti udah lanjut lari ngelewatin pepohonan. Larinya di situ cepet banget Bi. Dan setiap si Bina ini udah pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya, bayangannya kayak masih ketinggalan di belakang pohon sebelumnya. Kayak gak keikut gitu bayangannya. Iya. Di sini Prima takut banget, tapi Bina tuh di sini kelihatan ketawa-tawa aja, seolah-olah kayak nggak ada apa-apa. Dan momen yang paling bikin Prima bener-bener ketakutan itu tuh pas dia nggak sengaja ngelihat mukanya Bina nih berubah. Pokoknya Bina ini kebetulan nih ngumpet di salah satu balik batang pisang. Prima bener-bener pelan-pelan ngedeket ke arah situ, dan tiba-tiba Bina tuh nengok ke arah Prima. Tapi mukanya full pucet banget, terus matanya tuh cekung gelap gitu, dan bibirnya beneran full warnanya biru gitu Bi. Tapi di sini muka serem ini tuh cuma bertahan beberapa detik aja, nggak nyampe 10 detik bahkan. Abis itu balik ke normal lagi dengan cepatnya. Dan meskipun si Bina ini mukanya udah balik lagi normal, tapi si Prima nih di sini ngerasa udah trauma aja. Dia langsung lari ke arah dalam rumah nenek, ninggalin Bina gitu aja. Dan setelah main petak umpet itu, rumah nenek ini kerasa jadi makin ngecekam aja nih buat si Prima. Prima jadi susah tidur, dia terus-terusan kepikiran sama Bina. Dan setiap laporan ke ibunya, Prima cuma disuruh ambil wudhu terus baca doa tidur. Dan kondisi ibunya juga kebetulan emang lagi kecapean tuh di situ. Tapi semua cara barusan nih gak mempan buat si Prima. Setiap dia meremin mata, selalu kedengeran suara lari-lari kecil di halaman rumahnya si nenek. Dan setiap coba diintip, di luar sana nih beneran masih ada si Bina. Terus tengah malam main petak umpet sendirian, dia yang jaga, terus dia lari-lari nyariin si Prima gitu. Tapi gak ketemu-temu. Dan singkat cerita, besokannya nih baru ada kabar. Bener-bener kabar yang bikin kaget. Si omnya Prima ini tiba-tiba nelfon ibunya. Katanya di detik itu juga Bina tuh masih diopname di rumah sakit, bahkan kondisinya makin hari makin kritis Anjir. Di sini Prima kaget soalnya kalau udah kayak gitu siapa nih yang selama ini nemenin dia main di halaman rumah nenek kan? Betul. Belum juga selesai nih ngeproses pikirannya si Prima sendiri. Sore hari di hari itu lagi, si Bina muncul lagi Bina berdiri di sudut halaman rumah nenek, ngedadahin tangannya ke arah Prima. Di sini dia udah takut banget tuh. Awalnya si Prima gak mau nyamperin sama sekali, tapi pelan-pelan kondisinya Bina nih kelihatan jadi kasihan aja. Jari-jari tangannya tuh kurus banget, terus kulitnya pucat, ngebiru gitu. Air matanya netes makin deres di pipinya dia. Tapi mulutnya senyum lebar aneh aja. Dan di setiap Bina ini ketawa, ada gema aneh yang gak wajar keluar dari mulutnya dia. Sekarang Prima tuh jadi mulai nangis karena ketakutan. Tapi ya si Bina di sini masih natapin Prima aja dengan tatapan sedih. Terus bisik-bisik dari jauh, tapi suaranya nyampe ke kupingnya Prima. Ngomong, "Mak, aku nggak mau sendirian di sana, temenin aku ya." Di sini Prima langsung teriak-teriak ngejerit kenceng banget sampai ibu sama neneknya nih buru-buru nyamperin dia. Dan pas ditanya kenapa, Prima cuma jawab kalau selama beberapa hari ini dia diteror sama sepupunya sendiri, si Bina. Dan ternyata cerita Prima beberapa hari ke belakang itu bener-bener ada, gak bohong Bi. Tapi pas ibu sama neneknya ngeliat ke arah yang ditunjuk Prima, sosok Bina tuh udah hilang gitu aja. Dan setelah itu hampir semalaman Prima nih masih nangis gak berhenti saking ketakutannya. Ibu sama neneknya juga cuma mondar-mandir buat nelponin omnya. Tapi ya itu tumben banget gak diangkat-angkat kayak biasanya. Dan akhirnya malam itu si Prima tidur bareng sama ibu dan neneknya jadi satu kamar. Dan di malam itu dia bebas nih dari gangguan. Tapi besok paginya setelah mereka bangun dari tidur, kabar duka nih datang Bi. Setelah berhari-hari berusaha ngelawan penyakit, Bina akhirnya meninggal maghrib kemarin. Hampir bersamaan sama Prima ngelihat sosoknya dari kejauhan itu. Dan sampai sekarang Prima masih gak bisa ngelupain tatapan terakhir dari si Bina ini. Prima yang gak tahu beberapa hari ke belakang itu tuh yang nemenin liburan dia tuh arwahnya Bina yang emang pengen main bareng untuk terakhir kalinya. Atau justru sesuatu yang kebetulan menyerupai Bina,
Yang jelas pengalaman ini tuh bikin Prima percaya kalau emang ada garis tipis yang misahin antara kehidupan dan kematian. Ya tapi bahkan sebenarnya juga itu kan masih asumsi kan. Ya, Bisa betul. jadi yang nemenin si Prima itu ya setan aja anjir. Iya, kayak yang tadi gue bilang ke Syahabi kan. Iya, bukan si arwahnya Bina kan. Iya, mungkin karena dia kepikiran juga kan sama si Bina ini. Nggak kebayang sih gue, bener-bener kayak apa ya, mind blowing banget begitu lu malamnya ngelihat sosok yang mirip kayak dia. Ternyata dalam waktu dekat, ya besoknya atau kapannya, tapi dalam waktu yang singkat banget, lu tahu temen lu udah meninggal. Iya. Anjir, itu nggak kebayang sih.